Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbil Alkindi dengan NIM B1A12501 dari kelas A Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi hakikat hukum internasional yang bersumber dari buku hukum internasional, yaitu suatu pengantar karya Profesor Dr. Sefriani SH.MH. Materi ini penting karena membantu kita memahami apa itu hukum internasional, bagaimana hukum tersebut bekerja, serta peran dan manfaatnya bagi masyarakat dan internasional dan Indonesia. Baik, kita masuk ke materinya. Kita masuk ke istilah dan pengertian hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Hukum internasional itu merupakan seperangkat kaidah dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional. Pada awal perkembangannya, hukum internasional lebih dikenal sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Namun, seiring perkembangan masyarakat internasional, ruang lingkupnya menjadi lebih luas, tidak hanya mencakup negara, tetapi juga organisasi internasional, individu, perusahaan multinasional, dan aktor internasional lainnya. Istilah yang digunakan saat ini adalah hukum internasional, yaitu atau international law, atau hukum internasional publik, yaitu public international law. Istilah ini dianggap lebih tepat dibandingkan istilah lama seperti law of nation atau hukum antar negara, karena hukum internasional modern tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara semata. Baik, selanjutnya itu sifat dan perwujudan hukum internasional. Hukum internasional ini memiliki sifat mengikat bagi subjek-subjek hukum internasional yang tunduk padanya. Meskipun tidak memiliki struktur, pemerintahan dunia seperti hukum nasional, aturan-aturan hukum internasional tetap diakui dan dijalankan dalam praktik hubungan internasional. Perwujudan hukum internasional dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum seperti yang pertama ada perjanjian internasional yaitu treaties, yang kedua ada kebiasaan internasional yaitu international custom, yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang keempat itu putusan pengadilan internasional, yang kelima pendapat para ahli hukum internasional. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar bagi negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Baik, selanjutnya ada hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya. Salah satu perdebatan yang muncul dalam kajian hukum internasional adalah apakah hukum internasional dapat disebut sebagai hukum yang sesungguhnya. Keraguan ini muncul karena tidak adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpusat di dunia seperti yang terdapat dalam sistem hukum nasional. Namun, hukum internasional tetap dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya karena memiliki unsur-unsur hukum, yaitu adanya aturan yang mengikat subjek hukum yang diatur, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Fakta bahwa sebagian besar negara mematuhi perjanjian internasional dan norma internasional menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki keberlakuan nyata dalam kehidupan internasional. Selanjutnya yaitu kekuatan mengikat hukum internasional. Kekuatan mengikat hukum internasional terutama berasal dari persetujuan negara-negara untuk menerima dan menaati aturan yang telah disepakati bersama. Prinsip Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Selain berdasarkan persetujuan, kepatuhan terhadap hukum internasional juga didorong oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas hubungan internasional. Negara yang melanggar hukum internasional dapat kehilangan kepercayaan dari negara lain, menghadapi tekanan politik, sanksi ekonomi, atau bahkan tuntutan di forum internasional. Lalu, kelemahan hukum internasional. Walaupun memiliki peran yang penting, hukum internasional juga memiliki sejumlah kelemahan. Yang pertama, yaitu tidak adanya otoritas pusat yang dapat memaksa seluruh negara untuk mematuhi hukum internasional secara mutlak. Yang kedua, efektivitas penegakan hukum internasional sangat bergantung
pada kesediaan negara untuk melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga yaitu sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hukum internasional, yang seringkali kurang efektif dibandingkan dengan sanksi dalam hukum nasional. Lalu yang keempat, adanya perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan antar negara sering menjadi hambatan dalam penerapan hukum internasional. Lalu lanjut ke peran dan perkembangan hukum internasional. Perkembangan hukum internasional yang semakin kompleks membuat peran hukum internasional menjadi semakin penting. Hukum internasional berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan antar negara. Beberapa peran penting hukum internasional antara lain, yang pertama, yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai. Yang ketiga, untuk mengatur hubungan diplomatik dan konsuler. Yang keempat, untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kelima, untuk mengatur perdagangan dan investasi internasional. Yang keenam, untuk melindungi lingkungan hidup global. Yang ketujuh, untuk memberantas kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan perang. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi juga menyebabkan hukum internasional terus berkembang untuk mengatur berbagai isu baru yang muncul di tingkat global. Hukum internasional negara maju dan negara berkembang. Dalam praktiknya, pembentukan hukum internasional sering dipengaruhi oleh negara-negara maju karena mereka memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi yang besar. Kondisi ini terkadang menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pembentukan norma internasional. Namun, negara-negara berkembang terus memperjuangkan kepentingannya melalui berbagai forum internasional agar hukum internasional dapat mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus mampu menjadi instrumen yang mengakomodasi kepentingan seluruh negara tanpa membedakan tingkat kemajuannya. Indonesia dan hukum internasional. Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan hukum internasional sejak awal kemerdekaan. Dalam praktiknya, sikap Indonesia terhadap hukum internasional mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika politik, nasional, dan internasional. Baik, yang pertama itu era Orde Lama, pada tahun 1945 sampai 1965. Pada masa ini, Indonesia lebih menekankan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hukum internasional dimanfaatkan untuk memperoleh pengakuan internasional dan mendukung perjuangan bangsa. Yang kedua ada Orde Baru. Itu untuk tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, Indonesia mulai lebih aktif menjalin kerjasama internasional. Indonesia berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional dan menjadikan hukum internasional sebagai sarana mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu era reformasi, dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada era reformasi, Indonesia semakin aktif dalam berbagai forum internasional. Indonesia banyak meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan internasional, dan kerjasama regional maupun global. Baik, untuk kesimpulannya, hakikat hukum internasional terletak pada fungsinya sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar subjek hukum internasional demi menciptakannya ketertiban, perdamaian, dan kerjasama internasional. Meskipun memiliki kelemahan dalam aspek penegakan hukum, hukum internasional tetap merupakan hukum yang sesungguhnya karena diakui, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat internasional. Bagi Indonesia, hukum internasional memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, memperluas kerjasama internasional, dan mendukung pencapaian kepentingan nasional di tengah pergaulan dunia. Sekian pemaparan mengenai hakikat hukum internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.